Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bagus Sujiwo dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Strategi Manajemen Tim dan Team Building dalam Pengelolaan Proyek Teknologi Informasi. Topik ini dipilih karena di era transformasi digital saat ini, organisasi semakin bergantung pada keberhasilan proyek teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Oke, slide yang pertama yaitu di sini latar belakang masalah. Yang pertama yaitu kompleksitas proyek teknologi informasi. Proyek TI memiliki tantangan di bidang sektor konvensional, antara lain keluaran produk bersifat abstrak atau intangible, kode basis data, dan arsitektur sistem. Yang kedua yaitu persyaratan pengguna. Yang ketiga, siklus adopsi teknologi yang cepat sehingga risiko kegagalan sistem tinggi. Selanjutnya itu ada variabel manusia dan kolaborasi. Sumber daya manusia merupakan penentu stabilitas dan hasil akhir proyek. Yang pertama ada kolaborasi spesialis multidisiplin seperti developer, UI UX, dan sistem analis. Yang kedua yaitu disrupsi model kerja jarak jauh atau hybrid pasca pandemi melemahkan kohesi tim. Yang ketiga yaitu miskomunikasi, isolasi profesional, dan kejenuhan menurunkan produktivitas. Slide selanjutnya yaitu ada manajemen tim. Manajemen tim yaitu suatu proses pengintegrasian, pengorganisasian, dan pengarahan kelompok individu dengan berbagai latar belakang keahlian agar dapat bekerja secara harmonis menuju satu target kolektif yang sama. Di dalam dunia profesional, manajemen tim tidak lagi dipandang sekedar sebagai pembagian instruksi kerja dari atas ke bawah, melainkan sebuah seni mengelola interaksi manusia dan mengoptimalkan potensi setiap anggota kelompok. Jadi dalam proyek TI, manajemen tim harus lebih adaptif karena melibatkan berbagai spesialis seperti programmer, analis sistem, dan desainer UI UX. Kejelasan, peran, dan komunikasi menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas. Proses manajemen tim di sini yaitu ada 4. Yang pertama, pengorganisasian anggota tim. Yang kedua, mengarahkan kolaborasi. Yang ketiga, menyelaraskan tujuan. Yang keempat, mengoptimalkan potensi individu. Proyek teknologi informasi memiliki 4 fokus, antara lain yang pertama ada kolaborasi lintas fungsi, kedua ada komunikasi yang efektif, ketiga pembagian peran yang jelas, keempat adaptif terhadap perubahan. Slide selanjutnya yaitu team building. Team building adalah proses membangun hubungan kerja yang sehat melalui peningkatan komunikasi, kepercayaan, dan kerjasama. Tujuan team building di sini yaitu meningkatkan kepercayaan, memperkuat komunikasi, mengurangi konflik, dan meningkatkan kolaborasi. Oke, slide selanjutnya yaitu urgensi team building. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis sehingga anggota tim merasa nyaman untuk menyampaikan ide maupun permasalahan. Urgensi team building di sini ada 3 macam. Yang pertama ada aspek interpersonal, yaitu mengikis tingkat kekakuan sosial, membangun rasa percaya, empati, dan kebersamaan di antara para spesialis yang jarang bertatap muka langsung. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah yaitu membekali tim dengan kapasitas menyelesaikan konflik teknis secara kolektif demi mengamankan stabilitas kualitas program. Yang ketiga, adaptabilitas digital, yaitu menyelaraskan pembagian peran dan soft skill komunikasi lintas generasi untuk memastikan koordinasi berjalan lancar tanpa batas jarak. Selanjutnya, karakteristik TI. Proyek teknologi informasi dibatasi oleh 3 variabel ketat, triple constraint, yaitu yang pertama ada ruang lingkup, menentukan batasan kerja, fitur, dan
tujuan yang harus dicapai dalam proyek. Perubahan ruang lingkup yang tidak terkendali dapat menyebabkan keterlambatan dan peningkatan biaya. Kedua, waktu, yaitu mengacu pada durasi dan jadwal penyelesaian proyek, termasuk target setiap tahapan pekerjaan. Pengelolaan waktu yang efektif diperlukan agar proyek selesai sesuai dengan yang ditetapkan. Ketiga, anggaran, mencakup seluruh biaya yang dibutuhkan selama proyek berlangsung seperti biaya SDM, perangkat lunak, perangkat keras, dan operasional. Pengendalian anggaran penting untuk mencegah pembengkakan biaya. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan. Dalam proyek TI memiliki dua gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transformasional, fokus utama pada menginspirasi dan memotivasi seluruh anggota kelompok tim. Yang kedua yaitu kepemimpinan situasional, menitikberatkan fleksibilitas pendekatan berdasarkan kesiapan pengikut. Selanjutnya yaitu ada strategi manajemen tim. Di sini juga ada 3 macam. Yang pertama, komunikasi transparan, kejelasan peran, dan keamanan psikologis. Selanjutnya yaitu siklus penerapan team building. Yang pertama ada fase inisiasi, terus intervensi formal, aktivitas informal, dan kilas balik berkala. Selanjutnya tantangan dalam proyek teknologi informasi. Ada 3 macam. Yang pertama isolasi profesional dan distorsi. Kedua fenomena scope creep. Ketiga kesenjangan kompetensi. Solusi meningkatkan efektivitas. Yang pertama, alur kerja terpusat, kontrol kapasitas, dan sinergi peer programming. Kesimpulannya yaitu keberhasilan proyek teknologi informasi dipengaruhi oleh faktor manusia, manajemen tim, dan team building harus berjalan beriringan. Kepemimpinan adaptif dapat meningkatkan kolaborasi. Teknologi kolaborasi mendukung efektivitas kerja, dan yang terakhir, tim yang solid menghasilkan proyek yang sukses. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya secara pribadi mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.